Kita kembali di dialog tentang suap layanan prostitusi untuk pejabat negara dan masih bersama dengan dua narasumber saya di sini, anggota Komisi 8 DPR RI Arzetti Bilbina dan juga ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Yenti Garnasi. Dan kami juga masih mengundang Anda pemirsa untuk memberikan komentar, boleh lewat SMS ke 0811 833 5551 dan juga Anda bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Baik, kita ke Bu Yenti. Bu, suap layanan prostitusi ini boleh dibilang menimbulkan polemik lah karena masalah payung hukum ya kita berbicara. Mana yang lebih logis menurut Anda? Apakah kita pasukkan ke dalam undang-undang tipikor atau hukum pidana umum dengan pendekatan perzinahan? Kalau hukum pidana umum agak sulit ya untuk apa? Untuk merubahnya juga lama gitu ya. Kemudian yang ada juga karena yang ada itu kan memang hanya mucikari ya 286. Tetapi kalau berbicara, tapi ini tadi ditolak kan bukan hanya anggota katanya kan, katanya pengusaha kan, iya ini kan topiknya karena disebutkan ada anggota parlemen kan, anggota itu parlemen. Konteksnya di situ. Tapi paling tidak kan sejak awal saya katakan pasti orang-orang tertentu deh yang bisa bayar segitu gitu kan, malah nanti Mas tadi mengatakan, wah 200 juta sayang banget kayak gitu kan, mendingan beli properti. Bikin kos-kosan kita. Bikin kos-kosan, nah gitu. Nah, saya kira juga berkaitan dengan Mbak Arzetti juga di dalam komisinya berbicara tentang pemberdayaan wanita kan. Lah ini juga kan bisa konteksnya kan ada, artinya berdayakanlah wanita, jangan sampai integritasnya itu turun sehingga malah dia mau masuk kepada listnya si RA itu termasuk saya kira Mbak Arzetti. Jadi dalam rangka ya menyelesaikan permasalahan hukum ini, kalau nanti kita cari payung hukumnya kan tidak bisa semua permasalahan hanya diserahkan kepada hukum, diserahkan juga kepada bagaimana cara negara ini dengan DPR-nya dan eksekutifnya memberdayakan perempuan sehingga integritasnya terjaga, ya moralnya dan sebagainya, sehingga tidak tergiur hanya karena ingin kemewahan harus melakukan seperti itu. Nah itu juga ada. Tapi dalam hal ini mungkin penegak hukum harus mendalami ya, memperluas lagi, bukan sekedar pada bahwa dia mengatakan bahwa apa yang pelanggannya atau something-nya itu adalah apa parlemen atau pejabat begitu kan. Tapi itu harus didalami. Pejabatnya itu apakah memang pejabatnya kepada dia atau orang lain yang kepada dia. Kalau orang lain kepada dia, berarti kan orang lain ini berarti mentraktir lah ya kan. Nah ini orang ini siapa ya kan, mentraktir apa, di belakang ini ada masalah apa. Kalau memang itu pejabat atau itu pejabat negara atau pejabat publik, itu pasti kaitannya ke korupsi. Tinggal kita lihat adakah penyuapannya di sana gitu. Dan pada umumnya kan di berbagai negara yang kejadian seperti itu tidak mungkin itu tunggal. Artinya gini, tidak mungkin orang itu hanya disuap dengan pelayanan atau gratifikasi seks saja. Pasti ada yang lainnya. Selain itu mungkin dapat mobil, dapat uang. Nah itu bisa dikembangkannya di sana, mestinya gitu. Biar pada umumnya begitu ya, kalau yang kita pelajari itu, kecuali seperti yang Singapura setahun yang lalu kan itu memang karena dapat kan dosen disebutkan sampai begitu kan, kena undang-undang sekian karena seorang dosen kemudian karena mendapatkan gratifikasi seks kemudian diluluskan. Nah kan gitu ada atau bahkan di Prancis kan pernah ya, petinggi Prancis kan juga gitu kan? Ternyata kan dia mengundurkan diri. Nah bagusnya di sana kan sebelum proses hukum jalan mengundurkan diri gitu kan, bahwa dia menyatakan dia mendapatkan yang kita sebut sebagai gratifikasi seks, tapi di belakang itu bukan berarti urusannya dia dengan perempuan itu saja, tetapi di belakang itu ternyata itu adalah salah satu modus saja atau salah satu cara saja. Ini loh pemberiannya, gratifikasinya, tetapi setelah itu dia melakukan apa atau tidak melakukan apa pejabat tersebut. Itu nah di situ masuknya. Nah ini kita sekarang sudah ada penelpon, kita terhubung dengan Bapak Sabinus dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Sabinus. Selamat pagi. Boleh lebih keras sedikit Pak suaranya? Ya, selamat pagi. Pagi, baik. Silakan Pak, bagaimana pendapat Anda mengenai dialog kita? Iya, saya begini, saya melihat semua kasus ya di Indonesia ini termasuk ini. Iya. Iya Pak?
Alhamdulillah ya, masih seger sekali. Termasuk ke masalah seks ini, prostitusi ini, saya lihat begini, sayang sekali pengamat pejabat itu hanya ibarat misalnya menyelesaikan masalah itu, menghilangkan asap tanpa mematikan apinya. Harus ditanya sebenarnya, gejala seperti ini, prostitusi ini apa penyebabnya? Saya lihat begini, perkembangan sekarang ini, keluarga itu sepertinya kurang memperhatikan kehidupan moral dan agama. Jadi memang di Indonesia ini untuk menghilangkan ini butuh menteri untuk urus keluarga dengan ini secara khusus misalnya, untuk menanamkan moral dengan agama yang benar. Kalau kita lihat misalnya survei, banyak justru yang muncul dari keluarga yang broken home, keluarga yang tidak tertata dengan bagus itu. Maaf, misalnya perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang gampang melakukan itu dari keluarga-keluarga yang menurut saya, keluarga yang kurang tertata dengan bagus moral sama agamanya. Artinya agama atau moral itu hanya teori saja lah, tapi menghayatinya itu masih jauh dari yang diharapkan. Jadi itu. Yang kedua juga sekolah. Sekolah sekarang ini sudah bukan lagi bagaimana mendidik anak-anak itu supaya bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Sudah berlari kepada bisnis juga semua. Jadi itu saya lihat akar permasalahannya. Jadi mau menciptakan undang-undang yang sehebat apapun, serah kepada DPR begini tidak akan menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih Pak Sabinus atas pendapatnya. Langsung silakan boleh ditanggapi, Mbak. Ya, betul juga, kembali lagi bahwa memang seperti di komisi kami, Komisi 8 Pemberdayaan Perempuan. Perempuan kalau tadi Mbak Yanti mengatakan bahwa memang perempuan ini harus diberdayakan sehingga kemudian jika kebutuhan tadi, keinginan gaya hidup. Tapi sebetulnya kalau kita bicara gaya hidup sih bukan, tapi lebih kebutuhan dulu ya. Karena memang butuh yang namanya materi, sehingga kemudian pekerjaan, lapangan pekerjaan buat mereka agak sedikit sulit, sehingga kemudian cara gampang bagi mereka untuk mendapatkan materi tersebut adalah melalui langkah seperti ini. Mungkin ada tawaran. Nah di sini kalau misalnya permintaan tidak ada, sehingga kemudian si perempuan yang memang harusnya mereka diberdayakan ini karena tidak ada kesempatan itu, akhirnya mereka mencari pekerjaan lain di mana mereka mencerdaskan dirinya dalam hal pendidikan, sehingga kemudian mereka mampu untuk menjemput rezeki mereka dengan cara yang memang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Sehingga kemudian memang di Komisi 8 fokus sekali untuk saat sekarang di mana kami membuat bahwa pemberdayaan perempuan dan juga untuk perlindungan anak sehingga tidak terjadi yang namanya pelecehan seksual dan lain-lain yang memang sekarang marak juga sedang terjadi. Itu yang memang sedang kami godok secara matang. Karena memang sebetul Pak Sabinus tadi mengatakan adapun undang-undang kalau revolusi mental masyarakatnya sendiri mereka juga tidak paham mengenai bahwa mereka tuh harus hidup seperti ini sehingga kemudian tidak ada yang namanya penyimpangan yang sekarang sedang terjadi seperti ini, sehingga kemudian keinginan masyarakat kita untuk menata dirinya tidak harus dengan adanya payung hukum, mereka sendiri akan bisa berjalan dengan baik agar perempuan ini sendiri juga jika mereka punya satu kesempatan untuk mereka diberdayakan sehingga kemudian penjemputan rezeki bagi mereka sendiri ini sehingga kemudian mereka tidak akan melakukan hal-hal yang memang bagi Pak Sabinus tadi tidak seperti itu. Yang saya catat dari perkataan Pak Sabinus tadi adalah salah satunya bagaimana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak sejauh ini melihat bagaimana peranan? Ya memang kemitraan antara Komisi 8 dan Menteri Pemberdayaan Perempuan sendiri sekarang memang lagi intens sekali kami melakukan pendekatan agar permasalahan masyarakat ini. Kalau memang kemarin bicara mengenai tentunya ada anggaran yang memang harus kita tekankan agar masyarakat bukan hanya di perkotaan saja tapi di pedesaan pun mereka juga mendapatkan pendidikan, pelayanan, fasilitas yang memang harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk saat sekarang. Dan itu memang kita sedang kupas secara dalam, makanya kita pun selalu melakukan kunker ke daerah-daerah apa sih kebutuhan dari masyarakat, perempuan itu inginnya seperti apa. Nah itu memang sinergi ini yang harus selalu kita gerakkan selalu dan saat sekarang memang kita ingin sekali untuk permasalahan perempuan itu bisa terselesaikan dengan baik sehingga kemudian perempuan itu tidak dijadikan alasan untuk mereka mendapatkan seperti yang terjadi sebagai penyuapan yang Mbak Yanti tadi mengatakan. Jadi akhirnya si perempuan yang
jadinya jadi dipermasalahkan. Yang kebetulan saat sekarang perempuannya adalah mungkin di dalam lingkungan entertainment, sehingga kemudian itu yang dikupas lebih jauh, terekspos gitu loh. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Saya punya pertanyaan-pertanyaan tapi segmen berikutnya lah ya. Jadi tetap bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali.